kesan pertama totalitas sih orangnya. Bener. Dari ngerakit ini tuh Bang Dallas juga. Waduh seru basah deh. Iya, aduh. Sensor. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita Sobat Project. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Ada yang udah kenal belum? Tamu kita ini yaitu senior kita ya. Dallas Project. Tepuk tangannya dong. Ini gimana? Kok gue yang rame? Aduh. Biasa kita kan MC. Iya. MC latar bang. Jadi begini Bang. Kita kan masih merintis. Kan perkenalan dulu nih bang. Oke. Lebih baiknya nih. Boleh. Perkenalan dulu nih. Oke. Siapa nih kenalan? Kita abang lu deh kita kenalkan. Tamu udah spesial dari jauh-jauh dari BSD Serpong. Jadi teman-teman, ini video pertama kali yang apa nama channelnya? Channelnya Sobat Project. Sobat Project. Ini pertama kali kita buat dan ini jadi video pertama yang bakal diupload ke channel Sobat Project. Iya betul. Gila betul. sih. Betul Gila. banget. Video ini. Ini Terus konten. pertama kali ngupload langsung sama Dallas Project. Wih, ini mah langsung Langsung terbang jauh ya bang. Nah, jadi teman-teman, gue mau maklumi banget ya karena ini mungkin pertama kali teman-teman yang langsung ngadep kamera buat konten podcast ya kan dengan alat baru pasti butuh adaptasi dan lain-lain. Walaupun di sini kesannya gue sebagai tamu tapi gue lebih aktif ya nggak apa-apa. Jadi di sini nanti teman-teman bisa langsung belajar nih di podcast ini. Teman-teman boleh apa yang mau ditanyain perihal YouTube, perihal tentang dunia musik ya, YouTube musik boleh. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ya teman-teman ini kan yang punya channel. Kalau bisa teman-teman perkenalan namanya siapa? Yuk. Boleh. Mungkin dari gua dulu ya. Ya, oke. Selaku tim lapangan nih kalau gua nih ya. Mungkin bisa disebut nama entertain gua Kantong Doraemon lah. Karena Instagram gua juga namanya Kantong Doraemon nih guys. Boleh yang lain ya di Tolong follow juga ya di Instagram gua ya Kantong Doraemon. Untuk sobat gue yang di tengah sebelah artis kita nih, tolong diperkenalkan diri nih, siapa nih? Hello my friends, nama gue Mas Boy, panggil aja Boy. Instagramnya apa Bang Boy? Yoga Suara 07. Wah. Oke. Tinggal gue ya? Iya nih, ditunggu. Gua nama entertain gue Raden. Instagram gue nanti di bawah ini namanya Raden. Apa ya nanti Kayaknya bakal bikin kayaknya setelah bikin ya, podcast ini mau bikin Instagram baru juga kayaknya. Iya betul. Siap. Oke, perkenalan udah selesai nih. Kayaknya kita harus tanya-tanya buat tamu kita nih. Dari gua sendiri Bang, gua mau nanya nih Bang. Boleh. Perjalanan lu dalam dunia nge-YouTube gimana sih Bang? Dunia YouTube itu gua mulai dari tahun 2020-an awal. Itu baru apa ya? 2000 awal itu berarti belum Januari ya? Iya belum. Itu Bang. gue masih kayak yang ya tadi bimbang. Pertama gue sambil kerja waktu itu. Sedangkan gue juga nggak punya alat yang memadai ya. Jadi ini termasuk enak nih, video pertama langsung punya alat begini tuh enak banget. Kalau gue dulu cuma punya mic doang, mau ngonten nggak bisa, nggak ada sound card. Jadi gue unboxing mic kayak gitu. Jadi gue mau mulai YouTube itu benar-benar dari nol dan gue belum punya apa-apa. Jadi apa yang gue punya itu yang gue review kayak gitu. Selepas dari itu gue berjalan YouTube dengan gue sambil kerja. Otomatis kan waktu istirahat, waktu kerjaan itu kan nyita banget ya. Gue ngonten itu jangan salah loh, jam berapa ya? Subuh gue selalu ngonten. Subuh Bang. Gue begadang, gue kalau nggak begadang gue nggak ngonten. Siang gue kerja ya kan, paginya gue tidur. Nah, sedangkan kerja gue itu middle dari jam 12 sampai jam 9 malam. Otomatis gue waktu santai itu di atas jam 12. Karena kan gue harus report segala macam kayak gitu. Jadi ya lumayan nyita waktu juga. Jadi awal-awal YouTube gue dari awal tahun 2020. Kalau buat Dallas Project itu artinya apa sih Bang? Kenapa Abang milih namanya itu Dallas Project Bang? Bang. Oh, ini banyak banget teman-teman juga yang udah nanyain sebenarnya di YouTube gue tuh ya. Jadi Dallas Project itu gini, Dallasnya dulu deh ya. Dallas itu sebenarnya nama singkatan dari gue pribadi, Dadan Lasmana. Nah, jadi disingkat Dallas, betul? Iya. Betul banget Bang. Jadi Dallas itu singkatan dari nama Dadan Lasmana. Terus projectnya itu, nah kalau project itu kan kalau kita artikan itu bisa mengerjakan banyak hal.
project itu bisa ngerjain proyekan apa aja. Nah karena sebelumnya gue tuh nge-YouTube itu pakai nama Dallas Motret. Karena gue kan dulu sebagai fotografer, videografer, jadi kan motret, ya Dallas Motret. Tapi kalau gue mikir nama YouTube gue Dallas Motret aja, berarti ya gue ngebahas tentang videografi. Videografi aja. Nah, Videografi, jadi gue ya. ganti nama project itu biar bisa ngerjain semuanya, termasuk kayak sekarang nih yang teman-teman lihat channel gue tuh Dallas Project, gue ngonten tutorial iya, terus ngebahas tentang fotografi juga iya, terus video edukasi iya, cover lagu juga iya, kan cover lagu project juga, terus Bener banget video tuh, Bang. vlog atau lagi kunjungan kemana-mana kan project juga tuh, jadi project tuh jangkauannya luas kayak gitu, itu nama dari Dallas Project. Nah itu bisa jadi inspirasi buat kita juga ya. Nah makanya kenapa nama channel teman-teman ada project yang coba kenapa Iya. coba, gue tanya. Karena kita juga di sini sebenarnya mengartikan project juga karena dari selain podcast nih Bang. Nanti ada channel yang di luar gitu Bang. Kayak tentang dunia refreshing gitu kan. Makanan. Makanannya juga Review makanan. review makanan juga bakal kita adain Bang di konten kita ini. Wah acok-acok lah kalau makan-makan lah. Oh siap Bang, siap spesial buat Siap. artis kita nih yang pertama Makin nih. melar ini, Makin melar kita, Udah lah, makin pokoknya gemuk. Nanti kita undang-undang. Bisa jadi nanti kita suguhin di sini. Iya nanti Boleh, ada boleh. makanan spesial nih. Iya. Oke itu dari saya Bang. Gimana dari rekan kita nih dari Boy. Pak Yogas Boy Boy. nih. Si Boy. Panggil aja si Boy. Tapi apa ngomongnya namanya? jangan ini ya, Gimana tuh? jangan kayak lebay. Nanti kalau ngomong lebay begini, Boy gitu. Jangan dong, kita Oke, kan oke. lelaki semua. Iya, kita laki semua. Boleh Boy, mau nanya Boy. Gimana Boy? Nanya apa Boy? Mas Dadang, Bang ya? Dallas dong. Dallas dong, Dallas Project dong. Dallas, Dallas. Maaf. Mas Dallas ini dia yang saya tanyakan. Perjuangan apa sih yang membuat jatuh bangunnya sebuah project Dallas Project itu bikin berkembang dan turun naiknya gitu ketika berjalannya itu. Lika-likunya ya. Lika-likunya gitu. Nih ya, untuk ngebangun sebuah channel atau bisa dikatakan dunia kreator ya. Kita kan kreator itu bikinnya video ya. Oke. Yang paling susah itu menurut gue dari awal itu pertama mood. Moodnya itu. Iya, mood itu kalau misal kita mau maksain buat konten tapi kalau mood nggak bagus itu nggak bakal bisa. Misal gini, lu disuruh buat konten nanti, misalnya Oke, lu mau oke. konten podcast, Hah? salah satunya ada yang galau, terus ada musibah di belakang misalnya. Oke. Galau berpengaruh juga ya Bang. Sangat banget itu ya. Tapi bisa kita manfaatin juga kalau galau itu. Nah, tapi gini, kalau gua kan kemarin kan di bidang cover lagu ya, maksudnya kan gua harus nyanyi segala macam. Misal gua nyanyi lagunya senang, tapi gua kan gue galau, jadi kan nggak masuk gitu. Jadi mood itu menurut gua penting banget. Ngaruh sekali. Halangan banget tuh mood ya. Oke. Terus yang kedua waktu. Nah, pertama waktu, kalau misalnya kemarin kan gua waktu itu sambil kerja, waktu awal ngerintis kan, lumayan susah tuh gua ngebagi waktunya, makanya kontennya subuh mulu. Nah, makanya gua di awal bulan April 2020 gua memutuskan untuk resign dan gua fokus ke YouTube sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi selain mood, waktu, ya tadi pertama kalau soal alat itu memang halangan juga ya. Tapi kembali lagi kreator itu kan kalau misalnya dituntut sebagai kreator ya kita harus kreativitas, makanya kreator itu kreativitas kreator ya itu tadi. Jadi kalau menurut gua berkarya harus langsung bagus, menurut gua itu nggak adil sih, karena kalau kita nggak mulai dari bawah kita nggak bisa langsung yang namanya proses, menikmati proses demi prosesnya itu loh. Air mengalir ya. Iya, Oke, jadi oke. kayak naik tangga aja nggak mungkin dari tangga 1 langsung ke 5 kan. Nggak bisa. Jadi ya step by Jomplang step. gitu Jadi kayak kemarin, kayak tadi gue bilang nih ke teman-teman, oke. jangan minder pakai alat sederhana kayak gini gitu kan. Benar-benar. Alat kita tuh udah bagus banget kayak gitu. Tinggal gimana kita mengolah alat yang sederhana jadi sebuah karya yang bernilai. Asik. Keren banget kata-kata kita nih, motivasinya Salut nih. ini mah. Gue jadi heboh sendiri deh. Justru kita yang butuhkan itu, Oh, Bang. gitu. Iya, betul. Nanti bisa dicontoh ya. Ya, Yang kayak gitu. sharing-sharingnya itu bermanfaat untuk kita semua nih. Oke, boleh. Sebagai pemula. Nah terus ada lagi nggak? Nggak apa-apa. Bang Raden gimana Bang Ya, Raden? dari Gimana nih? sudut dari kiri gue ya. kita nih. Dulunya nih. Kalau dari gue sih strategi apa ya? Kan kita kan masih baru ya, masih merintis. Nah dari Bang Dallas strategi apa kira-kira nih buat masukan buat kita supaya YouTube yang kita itu bisa hidup, bisa konsisten. Strategi apa Bang? Yang pertama, sebelum kita berharap lancar ataupun sukses ya, dalam arti sukses ini bukan berarti yang mau nyakar bukan ya, maksudnya
project itu sukses itu kalau bisa berhasil. Misalnya gini, lu mau buat channel YouTube nih, jangan berharap lu lancar dulu yang jauh, tapi internal dulu nih. Di sini kan sobat project. Sobat project ini channel, kan Bang. bukan satu kepala nih. Jadi gimana caranya dengan 4 kepala ya, 4 tim ya. betul. 4 tim itu harus satu dulu nih, satu tujuan, satu komitmen dulu. Nah itu yang paling penting dulu tuh. Kalau misalnya dari internalnya aja udah nggak bisa sejalan, itu bakal susah. Nah jadi strategi-strategi itu banyak di depan, tapi kalau misalnya dari internalnya sendiri itu nggak kebentuk, belum satu itu nggak bakal bisa. Nah kalau udah terbentuk strategi yang berikutnya, pertama kita harus tahu sasaran video kita atau channel kita nih buat siapa, di range di umur berapa ke berapa. Nah terus pembahasannya kemana, itu harus tepat sasaran tuh. Misal gini. Kalau kita ngebahas tentang podcastnya, misalnya sekarang musik nih, sasarannya teman-teman yang hobi musik, hobi yang hiburan, Edukasi juga bisa ya, Bang? entertain, kayak gitu kan. Nah jadi harus tepat sasaran sama audiens atau penontonnya juga. Terus strategi berikutnya, YouTube itu bakal ngeliat dengan kita tuh aktif apa enggak ngupload videonya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi kreator, ya minimal banget seminggu tuh 3 kali upload, minimal banget itu ya. Kalau gue pribadi segitu. Kalau untuk awal-awal. Kalau bisa seminggu 4 atau 5 itu lebih bagus lagi. Jadi si YouTube itu ngelihat kita tuh aktif. Jadi algoritma kita tuh bakal muncul di beranda orang walaupun belum subscribe channel kita. Kayak gitu. Terus strategi yang berikutnya nih banyak banget sebenarnya dari videonya sendiri. Pertama kayak sekarang nih teman-teman bisa lihat tuh di kamera ya di HP, lightingnya oke. Audionya juga udah oke. Nah ini salah satu yang menunjang buat video kita tuh didengar sama orang, dilihat sama orang. Supportnya. Iya, sekarang kalau misalnya kita mau strategi mau bagus kayak gimana aja, pembahasannya mau bagus kayak gimana aja, kalau audionya nggak mencukupi, videonya nggak bagus, apa yang mau menarik? Di gitu pasar kan? pun Ya, juga betul. tidak menarik Iya, ya. jadi kita harus benar-benar perhatiin audionya oke, visualnya juga oke kayak gitu. Jadi walaupun kita sebagai konten kreator kita itu harus sebagai penonton juga ya. Bener, jadi kita tuh sebagai kreator kita juga dituntut sebagai orang lain karena kita Iya. biar bisa introspeksi juga kurangnya apa, bagusnya gimana. Nah kita harus benar-benar bisa. Jadi harus bisa menerima kritik saran juga ya, Bang. Betul, ya, terutama teman-teman yang nonton video ini, mungkin kita tadi di awal ya memang kita belum siap banget karena Iya, memang benar. ini video pertama yang bakal diupload ke channel Sobat Project. Betul. Dan ini seril natural mungkin kita nggak ada apa kong kali kong. Kali itu nggak ada. Langsung Nggak ada jadi kita sebelumnya. judor pokoknya. Ini memang yang gua mau ya karena gini, dengan kita pun buat video jelek di awal itu Iya. jadi cerita nantinya. Perjalanan Expose hidup ya. ya, Bang ya. Nah, pokoknya nanti BTS ya upload aja. Benar-benar. Pede aja ya. Sebelum mulai podcast BTS tadi gimana coba? Lama banget. Wah, gila. Yang penting Ada. mulai dulu action, oke? Betul. Jadi Kita sampai cerita berkeringat-keringat nantinya. ini ya. Iya, jadi cerita kayak gitu tuh. Jadi enjoy aja. Masih malu-malu, masih kaku, megang mic masih gemeter, nggak masalah. Itu prosesnya gitu. Berjalannya waktu Ini bakal bisa. sebagai wadah belajar public speaking juga ya, Bang ya. Betul. Mental juga ya, Bang. Betul. Kayak gitu. Jadi memang kita harus apa ya? Kreator itu ya bukan dituntut sebagai apa kreatif aja. Jadi kita juga harus bisa yang namanya menghidupkan suasana, apalagi kalau podcast ya. Kalau misalnya satu sama lain diem-dieman, apa yang mau diobrolin? Iya. Udah kayak ngambekan pacaran aja diem-diem, Bang. Ini masih mending nih. Ini ada 3 orang nih. Coba kalau gue cuma dikit doang sama Apalagi ya? Udah kayak musuh. Apalagi nih ya? Apalagi ya? Apalagi ya? Aduh, lagi nih Bang, bingung dah. nah, kayak gitu. Ya apalagi. Kalau YouTube udah nih Bang, yang gue dalemin ngeliat dari YouTube Abang, dari Instagram Abang kan sebagai seniman juga nih Bang. Gue mau menanyakan tentang lagu-lagu ciptaan Abang nih Bang. Waduh, lagu. Wah, boleh nih kayaknya. Oh, ada ciptaannya juga nih. Ini sebagai pembuat lagu juga gitu Oh, kan. keren banget. Songwriter juga gitu kan. Yang gue tanyakan itu Bang, arti lagu dari lagu judulnya yang lagu selesai kalau nggak salah Bang. Selesai. Wah, boleh Bang, Itu ceritain kayaknya Bang. artinya tuh mendalam banget gak sih Bang dari Abang itu Bang? Selesai ya. Jadi sebenarnya untuk gue pribadi tuh untuk project Han Solo itu udah ada 3 lagu. Apa aja tuh Bang 3 lagu Bang? Itu 3 lagu itu ada di Lelah. Hmm. Terus yang kedua Hujan dan Kenangan. Wow. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya sama Instagram-nya ya. Dallas Terus Project. yang ketiga Selesai.
Nah jadi itu proyekan solo ya. Terus kalau band juga ada, cuman bandnya nggak jelas jadi gue sebutin lah. Kita keep aja buat band ya. Berarti yang pasti aja ya Bang Jelas ya. aja. Jadi kalau balik lagi kalau lagu selesai itu gua buat itu nggak nyampe setengah jam, bener-bener nggak nyampe setengah jam. Dan gua posisinya masih pakai sarung, masih pakai peci. Membuatnya cepat tapi Dan artinya itu mendalam yang- Bang. Nah itu dibuat lagunya pas posisi galau banget. Asik. Tapi Nah. nemu Bang itu. Nah Galau banget gak Jadi- tuh guys? Nemu galau juga, ya. nemu suara. Itu namanya apa ya? Galau yang berfaedah. Tapi menghasilkan karya hebat. Karya loh. Bener. Solo Dan juga. itu gue yang buat gua apa ya? Itu gue buat lagu itu karena lagi galau banget. Tapi gue terima kasih juga buat teman-teman yang kenal Dallas Project. Bahkan lagu selesai itu yang cover lagunya udah sampai ratusan juga. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kita kasih aplaus tepuk tangan dulu nih buat Bang Dallas Project Selamat, ini. selamat, selamat. Lagu itu memang banyak juga di cover sama teman-teman. Bahkan sampai negara tetangga juga banyak yang pakai soundnya di TikTok. Itu juga Keren apresiasi banget, ya. buat gue. Jadi bikin makin semangat buat Suatu ceritain kebanggaan. karya. Tadi apa aja Bang lagunya tadi? Selesai. Selesai. Hujan dan kenangan, terus lelah. Sama Lelah. Tolong dicatat ya nanti coba didengarkan. dia playlistnya. Iya. Kalau untuk diceritain tentang lagunya, lagu selesai itu ya sesuai dengan judul ya selesai itu. Selesai ya, Bang. Artinya ya menjalani hubungan selesai, nggak bisa dilanjutkan lagi. Berarti ada lagu baru lagi nanti. Bukan Ada. selesai, dimulai. Iya kan? Tapi yang jadi pertanyaan itu sampai membuat lagunya itu ada kenangan yang mendalam gak sih Bang gitu tuh Bang? Ya gini ya, apa ya, di balik liriknya aja deh ya. Kayak ini kan selesai kisah cinta yang dulu aku impikan. Artinya gue tuh pernah memimpikan sesuatu hubungan gue sama dia. Nah terus menua bersama aku harapkan di lirik itu. Artinya gue tuh pengen tua bareng sama dia. Oke, oke, oke. Namun takdir tidak sejalan. Takdir loh yang merubahnya ya Bang. Karena segimanapun kita punya rencana, Allah tetap Oh, yang masih menentukan. takdirkan. Oke. Namun takdir tidak sejalan, berakhir selesai. Jadi melo nih kita nih cowok-cowok di sini jadi melo karena selesai nih. Tapi hebat tetep. Udah bikin sound karya loh. Selesai dan best. Jadi ya memang kita tuh harus gimana ya? Jangan negative thinking dengan apa yang kita alamin, mau itu hal buruk sekalipun ya. Karena manusia itu dibentuk dari kegagalan. Sebuah pelajaran ya Iya, berarti jadi ya. kalau misalnya kita senang-senang mulu, kita nggak bakal bisa yang namanya menghargai. Misal gini, teman-teman dari sini gue tanya deh, pernah nggak ngalamin yang namanya galau karena cinta? Wah, Iya, pasti. sering banget Bukan nih. sering lagi ngerasain nih. Lagi ngerasain malah. Gini, dengan Wah saya sih. nih, dengan teman-teman galau karena misalnya dikhianatin ataupun kita yang mengkhianati, di situ pasti ada hikmahnya. Benar, Pasti benar. ada hikmahnya. Jadi gini, kalau misalnya kita diselingkuhin, kita tahu rasanya sakit diselingkuhin tuh. Wah. Artinya kita dapat pelajaran ya kita jangan sampai Selingkuh juga. selingkuh juga kayak gitu. Itu Jadi juga ya. mau kejadian kayak gimana pun pasti ada hikmahnya gitu loh. Harus itu yang harus kita ambil gitu. Ada suatu Jadi- pelajaran intinya. Kita kalau tidak ingin melakukan hal itu jangan melakukan kepada orang lain juga Bang ya. Betul. Ya itu kalau untuk orang yang bijak. Tapi kalau orang yang punya otak ya, Nah, ya. Benar. apa nih coba? Aduh, jangan sampai harus berpikir lah. Jadi kayak gitu. Apalagi nih? Iya ngomong udah berapa menit sini? Wah kita nggak kelihatan tuh berapa menit tuh. 15 menit bang. Udah 20 Ini jam menit. nih, kurang lebih kita. Oh bukan itu jam 20. Masih santai Bang, masih santai nih. Iya. Enggak, gue mah takutnya ngerekam memori habis. Enggak, memori banyak Bang, tenang aja nih. Udah Ayo, di support siap, banget siap, nih. siap. Ini sebenarnya minum. Minum dulu nih, santai iya. kita ngobrol santai ya. Minum. nih? Jangan Kosong. yang kosong Bang. Iya, iya, iya. Yang ada Bang. Aduh. Minum. Sambil minum dulu nih guys, kita kan ngobrol santai di sini ya sama. Nih, salah satu yang buat apa ya? Kita ngonten itu atau ngerjain project kita tuh harus positive thinking ya. Kayak sekarang mungkin kita ngobrol kayak gini. Di belakang masih polos, background belum kelihatan. Oke. Ya, mungkin nanti ya bisa di-endorse kayak gini lah ya. Iya. Ini teh botol bisa kali ngendorse kita nih. Proses lah ya Ya ibaratnya sekarang ya. nggak apa-apa ya, Nah, belum ada bayaran. Ini kalau memang ucapan adalah doa, yang ngomongin baik-baik aja. benar. Tinggal diaminkan oleh Oh iya, malaikat intinya. Sobat Project ini kan baru banget nih video pertama sama Das Project. Itu rasanya gimana nih? Wah kalau dari gua nih Bang, gua berterima kasih banget dan apresiasi banget nih buat Abang nih. Karena abang gua ini ya bisa dibilang abang gua banget lah soal kehidupan. Bisa dibilang motivator juga kan.
Gua ketemu ini udah kayak ketemu orang tua gitu kan. Tua banget gue nih. Bikin gua bangkit dari hilangnya semangat hidup gitu kan. Sampai-sampai gua pernah ke tempatnya Bang Dalas ini, ke markasnya. Berapa kali ya? Oh, sering banget tuh gua, sering ngobrol, saling sounding gitu kan. Dan sampailah kita buat karya seperti ini gitu. Bener-bener. Berarti inspirasi ya? Inspirasi banget. Inspirasi. Nah, untuk Boy sama Raden. Boy sama Raden. Ya. Jadi kan kita baru pertama nih hari ini. Iya, benar-benar. Tapi ngerasanya kayak udah deket banget ya. Iya, Waduh. Nah. kayak udah akrab lah gitu, kayak udah lama. Gua dulu Jadi- kali ya. Boleh dari Boy, gimana Boy? Gimana Boy? Menurut lu Boy? Yang gua rasain nih semangat juangnya dari Dallas Project ini, masya Allah hebat banget sebagai motivasi kita. Nangis ya Bang? Dari masangnya ini awalnya sampai mic ini, wah luar biasa yakin. Iya. Luar biasa. Jadi sebagai motivasi kita, meskipun seadanya kita tetap expose berani gitu. Oh, Bang Raden gimana Bang Raden? Kesan pertama nih ya, pertama kenal sama Bang Dalas itu ya hari ini ya kan. Iya. Dan saya juga baru ngelihat Bang Dalas. Kesan pertama totalitas sih orangnya. Wah, Bener. iya, bener. Dari ngerakit ini tuh Bang Dalas juga. Buat sudah basah deh. Sensor. bahaya. Bener. Yakin dari Totalitas banget Bang Dalas ini. Baju Jadi terus. nggak mau mengecewakan partnernya dengan apa ya? pelayanan servis terbaik. Oh iya, pelayanan servis banget ya. Iya, bener. Servis banget lah Bang Salut Dalas lah, ini. bener. Masya Allah bener makanya. Terus abang ini sharing ilmu itu nggak cuma-cuma gitu langsung gitu ya Nih, ke kita. Nggak gitu. nanggung-nanggung ya. Nggak nanggung-nanggung Dari gitu. cara masak, ngerakit sampai kita langsung diajak podcast hari ini Langsung juga. podcast hari ini. Bener. Gila. Nih ya, lu kan tahu kan jarak dari sini ke tempat gue ya. Wah gila Oke, perjalanan. gimana? Nah tapi kan gue mikir gini, silaturahmi itu banyak baiknya. Kalau misalnya kita dengar silaturahmi itu ya, silaturahmi itu keuntungannya pertama, selain mempererat hubungan, silaturahmi ya maksudnya hubungan keakraban, mempermudah rezeki, terus memperpanjang umur Betul, juga. Betul banget tuh Bang. Ya karena memang silaturahmi itu nggak gampang di perjalanan, kita nggak tahu ada halangan atau apa. Iya. Betul. Kayak gitu, makanya silaturahmi itu penting. Jadi untuk mempermudah hal-hal yang kita kerjain sebenarnya. Dan menurut gua itu nggak ada salahnya juga gua silaturahmi ke sini. Karena kita kan pengen apa ya, Kalau banyak baris teman balik. juga, terus kita juga pengen bantu maksimalin, apalagi kan video pertama. Iya Bang. Gua dulu awal nge-YouTube, gua tuh juga pengen yang namanya pansos, kasarnya pansos ya, nebeng-nebeng ataupun cover ataupun duet sama youtuber-youtuber yang lebih dulu main. Cuman gua tuh dulu diremehin. Jadi gua tuh jujur ya, kenapa gua sampai mau kesini, gua mau ngonten bareng sama teman-teman yang baru mulai, yang mungkin buat gua juga faedahnya apa. Tapi gua bukan mikir soal itu. Gua waktu awal nge-YouTube, gue pun sama, gue tuh pengen gimana ya caranya buat nambahin subscriber, nambahin jam tayang. Akhirnya gue sampai nge-DM beberapa teman-teman yang udah mulai nge-YouTube duluan. Bro, lu ngonten nge-YouTube ya, boleh gak sih gue collab bareng sama lu? Dan itu yang buat gue sakit hati, beberapa teman-teman nge-YouTube yang udah nge-YouTube duluan, itu gak ada yang ngerespon gue. Berarti perjalanan pahit sebelum kita sampai di sini tuh ada gitu Bang. Nah, gue itu ya ngalamin banyak banget diremehkan sebenarnya. Jadi gue tuh sama, kayak gue tuh pengen kayak collab sama temen-temen, pengen collab sama si A, si B, tapi mereka tuh ngeliat gue tuh, ih siapa sih? Waduh. Apa sih parah gitu? ya. Dan di situ gue tuh nyebut gini, suatu saat kalau gue nanti punya panggung, punya nama di YouTube, walaupun nggak besar-besar banget, tapi gue jangan sampai apa ya, nggak Angkuh. ngebantu sama teman gitu loh. Makanya kalau misalnya lu pada lihat di channel Dallas Project tuh banyak banget teman-teman yang datang dari luar kota, bahkan datang ke tempat gua buat collab, buat belajar, itu selalu gua terima. Sampai gua pun mau bikinin kopi buat mereka. Tanya Diki, sampai Wah, kadang kayaknya nanti nih tim Sobat Project nih perlu ke markasnya. jadi gini. perlu silaturahmi. Jadi gini ya. Dallas Project ya. Dengan gua ngerasain ditolak sama beberapa teman-teman itu, gua ngerasa jangan sampai gua nanti ada teman-teman yang pengen nge-YouTube juga. pengen duet sama gue, pengen collab sama gue, terus gue yang bilang nggak mau gitu. Ya gitu, sama aja gue kayak zaman dulu tuh gue pengen maju cuman nggak di. Ngerasain berarti ya, Bang? Berarti dendam ini menghasilkan Hasil yang baik. motivasi buat Iya, dan jadi buat gue teman-teman lain. gue nggak mau ibaratnya yang
dialami sama gue, dialami sama teman-teman yang baru mulai. Iya, betul. Oke. Kayak gitu. Makanya slogan gue tuh berkarya nggak harus nunggu kaya. Tuh Berkarya. teman-teman. Asik. Apa Bang Raden? Ingat apa motivasinya? Berkarya nggak harus kaya. Tuh kita itu Gaspol. gaspol terus, berkarya itu nggak harus nunggu kaya men. Iya. Yang harus Merintis dulu aja, yang penting lu action aja dulu. Dengan kita yang seadanya gini, seadanya ya bisa. Seadanya nih, disupport banget sama Bang Dallas Project. Malam ini akhirnya Wah, luar terbuat lah biasa yakin nih. podcast santai, ngobrol Nih santai. buat sobat project, Oke, gue gimana? mungkin nggak pertama dan bukan sekali ini aja bakal kesini. Wah terima kasih banget nih Bang. Bener-bener. Karena gini ya, gue pasti bakal mantau nih channel lu pada. Thank you banget nih Mungkin dipantau. gue nanti bakal jadi orang yang paling kritis. Misalnya, ya gue sih terserah lu pada ya. Kalian mau tersinggung ataupun enggak, itu udah urusan lu. Bener-bener. Karena gini, kalau gue peduli sama orang, gue bakal ngomong seapa adanya. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Gue udah kenyang nih. Nah, jadi gue Sombong. tipe gitu. Banyak teman-teman gue yang dekat sama gue tipe orang yang gitu. Kalau lo mau maju, ya gue bakal bilang apa adanya. Karena temen yang nggak baik itu, misalnya gini, temen yang baik itu temen yang apa adanya ngomongnya. Jangan misalnya nggak enakan. Kalau misalnya Diki, lu main drumnya misalnya kurang atau misalnya tadi lu main podcast suara lu pada kecil. Iya, bener. Gue diem aja. Ya gue harus bilang, kalau tadi suara lu kurang kuat, ini kurang ini gue kuat. Ya, akhirnya dengan gitu kan otomatis jadi bagus, nah kayak gitu. Evaluasi berarti Iya, ya. jadi gue bakal pantau. Ya semingguan ini gue bakal pantau. Kalau misalnya podcast ini dalam seminggu bisa tembus 1000 nih. Wah. Gimana tuh? Keajaiban banget tuh ya. Dalam podcast ini di-upload dari tanggal upload sampai 7 hari bisa tembus 1000. Gue kasih headphone deh. Tuh. Kita dapat hadiah nih. Waduh. Suatu tantangan banget nggak tuh buat Iya, Suatu Suatu project? semangat loh. Iya. Apa-apa. Boleh nanti diingetin ya sama teman-teman ya. Iya. Diingetin. Kode Dapat 1000. hadiah nih. Tolong minta bantuannya nah. Bantuan. Di-share ya. Di-share. Jangan lupa di-share. Oke. Oke. Gimana nih? Ada lagi? Gimana Bang Raden mau nanya apa lagi Bang Raden? Dari Bang Raden gantian nih ya. Selain ngonten ya. Selain ngonten, kegiatan abang tuh apa aja sih? Manggung. Manggung nih ya. Jadi gue tuh udah bener-bener full di entertain ya. Jadi gue manggung-manggung kayak di cafe, di mall, di hotel juga kayak gitu. Jadi memang udah terlanjur terjun di bidang apa yang gue suka, ya gue udah sekalian total aja. Sekalian Bahkan terakhir, kalau Bang kalau udah nyemplung banget ya. Iyalah. Ya jangan jadi kayak tai. Tai. Iya. Proto banget ya. Waduh, sorry. Enggak. Ngobrol santai ini mah. Jadi Bener, ya bener. tadi jangan nanggung. Jangan nanggung. Terus jadwal manggung itu pindah-pindah tempat apa emang udah ada jadwalnya sih? Gue tadi udah pernah bilang, yang paling susah itu, kesulitan itu di mood. Gue pernah ya, kayak misalnya mau manggung nih, duit udah masuk transferan buat DP, karena mood gak bagus, gue balikin, gak jadi manggung. Faktor mood yang paling Iya, utama. kalau gue, makanya gue pribadi tuh mood itu penghalang paling besar sih, kayak gitu. Mood. Mungkin kan misalkan abang lagi moodnya nggak bagus ya, itu bisa dikendalin nggak mood abang itu supaya ini kita bisa berjalan di acara ini gitu. Jajan gue. Jajan ya bener. Jajan teman-teman. Jajan teman-teman ya. Jadi gini, Makanan tuh. gue gak ngerokok. Hah? Wah iya. Wah keren nih gak ngerokok. Gue nggak minum alkohol maksudnya. Oke, Jadi oke. gue mungkin kalau orang yang stres, misalnya kebanyakan cowok-cowok ya, kalau lagi pusing paling ya minum, rokok, renung gitu kan. Iya. Lah gue ngapain? Ya gue paling makanya kalau diperhatiin kalau di kulkas gue ataupun jajan gue pasti ada cemilan tuh walaupun jajan-jajanan Cicilan Jadi ya? gue ciki-ciki segala macam gue nyetok. Jadi gue kalau misal malam atau mau ngonten tuh kadang gue ngemil dulu kayak gitu. Ya termasuk tadi gue bilang beli gorengan kayak apa kayak gitu kan. Oh iya. Nah itu tadi. Iya, bener. Gaspol Pertama kuat ya. gue tadi udah kepanasan, iya. macet-macetan, sampai gak ada makanan. Makanya gue suruh beli makanan kan. Makanya gue baru ngomong ini dasar. Iya, thank you abang. Makasih abang. Tenang. Buat evaluasi Udah kita. kayak karakter The Flash ya. Iya, benar. Abis lari kenceng dia langsung makan, lapar ya. Makanya tadi gue karena misalnya dia beli gorengan apa gitu kan. Itu ya tadi, nah ya kan gue nunjukin berarti gue tuh kalau abis capek ya gue harus ngemil. Iya. Benar. Abis ngemil enak kan? Iya. Langsung kayak Relax ya, Bang. Berarti Apalagi relax bang, ya. ngemilnya tuh ngemilikin dia bang. Waduh. Berat. Ini bang, abang kan
menurut gue itu padet ya, jadwal manggung padet, jadwal nge-YouTube padet. Cara ngatur waktunya gimana bang gitu kan? Wah boleh tuh bang, share, Bang. Sebenarnya gini ya, kita tuh kalau udah nyemplung di kreator tuh kalau nggak terikat itu bebas banget waktunya. Fleksibel bisa. Ya fleksibel banget. Jadi kayak misalnya gua mau dapat duit itu ya gimana gua. Misal kayak gua hari ini nggak mau manggung, ya berarti kan gua nggak dapat duit dari manggung tuh. Benar-benar. Ya berarti gua dapat duit dari yang lain kayak orderan, ada yang beli gitar ataupun apa. Kayak contoh nih teman-teman ya, dengan teman-teman ngundang di sini, gua ke sini, gua udah berapa lama nih nggak megang HP. Ini kalau gua buka WA aja banyak banget ini. Buset, apaan tuh bang isinya bang? Tuh kan belum apa tuh. Orderan WA semua, banyak. Bang. Nah, jadi artinya ya memang banyak main di HP gitu. Jadi orderan segala macam lewat handphone semua gitu. Jadi ya sibuknya ya nggak sibuk sih, bersyukur lah. Alhamdulillah Kita sibuk dikasih rezeki. Nah, di luar itu sana sibuk cari kerja. Aduh. masih banyak Betul. yang Wah, membutuhkan kemarin itu. kita ngeliat di Instagram ya banyak orang yang pakai baju Iya, putih tadi. dan Mencari kerja celana lah hitam, ya. Itu tadi lah, amplop makanya coklat ya bang. bersyukur deh kayak sekarang nih teman-teman udah bisa ngonten kayak gini aja udah keren banget. Ya. Udah lighting oke, Alhamdulillah. audio oke, jadi harus bersyukur. Makanya 1000 subscriber berapa bulan nih? Gimana dari bang Raden nih? Coba nih tadi Tetap konsisten sebulan. 1 bulan ya. Buat dari bang Boy gimana nih? Gua 2 Targetnya? bulan dah. 2 Dari bulan. gua, ya. Kalau dari pribadi gua sih, kenapa gua tadi meeting awal itu menyatakan 4 bulan ya? Oke, gimana tuh? Karena sobat project ini ada 4 kepala bang. Jadi gue berpikir satu orang itu punya tugas ya 1 bulan. Jadi disatukan menjadi 4 bulan bang. Oh, Artinya seperti itu bang. Segala Makna sesuatu yang berarti ya? terucap sama Bang Diki itu pasti ada filosofinya. Oke. Yes, good. Paketum ya, paketum. Jangan gue bilang Pak Ketum. Enggak, kalau gue Apa itu? tuh. Kalau gue tuh anggota lapangannya lah. Fleksibel ya. Kalau Berarti nanti kalau udah 1000 subscriber podcast lagi nih. podcast lagi sama Bang Das lagi. Boleh, Jadi boleh. flashback ke Tapi tetap ingat ya teman-teman, video ini kalau dalam waktu 1 minggu tembus 1000 view, nanti gua kasih headset yang di rumah tuh yang nempel. siap Abang. Thank you banget nih buat supportnya nih Ya, buat oke, kita oke. nih. Mantap, mantap. Terima kasih banget nih. Oke. Takut video kelamaan. Oke. Takut meletak juga nih. Kayaknya podcastnya kita closing gua kan. terakhir dong. Oh, terakhir tuh. Boleh. Ini Bang, motivasi buat kita nih. Apa nih? Sebagai sobat project biar lebih berkembang lagi, masukan dari Abang terhadap project ini. Oh. Project. Gimana Bang? Masukan buat kita nih Masukannya Bang. pertama, tadi memang teman-teman mungkin belum bisa fokus karena Oke, masih oke. ada aktivitas kayak kerjaan ataupun Bener, tanggung jawab Bang. yang lain. Cuman kalau boleh berpesan, jadiin proyekan ini sebagai hobi. Kalau misalnya kita suka, hobi kan pasti kita suka tuh. Kalau proyekan ini dijadiin hobi, itu pasti kita enjoy ngejalaninnya. Enjoy ya Bang. Terus untuk hasilnya juga itu kita mau bagus ataupun nggak bagusnya, kalau kita ngejalanin ini dengan hobi, dengan hati, kesenangan, Betul, betul. itu kita tetap enak aja. Jadi artinya untuk sahabat project ya, Oke. enjoy aja ngejalanin setiap prosesnya, step by step, nikmatin aja, kayak gitu. Dan tadi TPI tetap sebagai hobi, tapi tetap jangan keluar dari target tadi tuh yang sebulan ataupun 2 bulan atau 4 bulan kayak tadi. Intinya enjoy aja ngerjain proyekan ini, jangan ada beban. Enjoy ya berarti Bang ya. Betul. Supaya berjalan baik ibaratnya. project itu. Juga kita 9 aja 9 ya. 9 10 ya. Sembilan. Terakhir mau nanya soal ini, penasaran. Wih, semangat banget Iya nih dong. Mas Boy nih. Mas Boy. Soalnya Mas Ini, Boy. Bro. Alhamdulillah semangat ini kita nih. gue mau cerita dikit nih bang. Mas Gimana? Boy ini orang yang ngajak gue gerak terus bang. Aduh. Dari awal pembuatan studio yang ala kadarnya ini, Bohong. dia banyak geraknya bang. Dari bantuin pasang ini, Ya, ide-ide yang dituangkan bang. Pasang wallpaper ya. Pasang Yes, wallpaper bisanya. ini gitu Karena kan. supportnya terhadap Diki, gue juga ikut bantu nih serta nih Bang. Wah, Alhamdulillahnya. Benar, kalau gua saya sih oke lah. gimana teman-teman sih gitu. Enggak berupa ide tapi actionnya berjalan. Oke, gue support gitu loh. Wah, Kayak gitu. Saya terima kasih banget nih. Nah, iya. Wah kalau di sini sih. Ya gua sebagai apa ya, bisa dikatakan teman baru ya. Buat teman-teman sahabat project, gua cuma bisa mendoakan dan gue juga Amin. sebagai bentuk peduli, gue juga bakal tetap mantau ya, bakal tetap mantau juga nih channel bakal perkembangnya gimana. Dan kalau memang butuh masukan, jangan ragu-ragu, tanyain aja Pasti perlu Bang itu Bang. kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga nih mungkin yang nonton video ini, bantu support juga. Mudah-mudahan channel ini berkembang, bisa Amin. menghibur teman-teman semuanya juga.
Dan kalau misalnya memang ada masukan bisa langsung komen aja. Ya silakan itu Mas. Oke, nanti Bukan pokoknya Mas. tolong bantu saran dan masukannya di komen YouTube kita ya. Bareng ngobrol santai Abang Dallas Project ini ya. Sama request ya. Requestnya nanti Pembahasan mau apa? Gitu. pembahasan apa nih buat konten selanjutnya ya. Ya Iya, sukan-sukan silakan aja. Oke, dari Bang Raden, Bang Boy, saya ngucapin terima kasih buat Bang Dallas Project yang udah mau Terima datang kasih, ke Bang. tempat Pokoknya, saya Bang. ini. Udah ngobrol-ngobrol santai nih. Dari pribadi saya segitu aja dari saya sendiri yaitu Kantong Doraemon. Nanti tolong follow IG saya ya. Promosi. Oke, kita tutup aja langsung. Ya cukup lah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sobat Project. Salam. Yeay. Thank you. Thank you.